Jangan lupa subscribe, like, dan share. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka ya Muhammadu madza yunfikun. Mereka bertanya kepadamu Muhammad, madza yunfikun, apa yang harus diinfakkan. Jadi ada salah satu seorang sahabat ya, namanya Umar bin Al-Jamuh. Dia sudah tua dan memiliki harta. Pasal Nabi, dia bertanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, amma yunfiqu ala man yunfiq, apa yang harus diinfakkan dan kepada siapa saya menginfakkan ya. Jadi yang harus diinfakkan saya itu, yang harus saya infakkan itu apa, harta yang bagaimana, seberapa, dan kepada siapa. Lalu dijawab di sini, qul ma anfaqtum min khairin walil walidaini wal aqrabin wal yatama wal masakin wa ibnis sabil ya. Katakan kepada mereka wahai Muhammad, yang kalian infakkan itu min khairin, berupa harta ya, min khairin, harta yang baik ya. Baik itu sedikit atau banyaknya ya. Itu untuk siapa? Yang diinfakkan itu adalah harta yang baik ya, min khairin di sini kan lafadznya. Jadi khairin ini bermakna harta di sini ya. Harta yang baik, bukan harta yang nyolong ya. Bukan dapat PD slot, tapi ya min khairin ya, daripada kebaikan, yaitu untuk siapa ya, walil walidaini wal aqrabin wal yatama wal masakin wa ibnis sabil, untuk kedua orang tua runutannya, akrobin, kerabat-kerabat, yatama, orang-orang yatim, anak-anak yatim, masakin, orang-orang miskin, wa ibnis sabil, dan ibnu sabil, yaitu musafir yang kehabisan bekal, tapi musafirnya bukan dalam rangka maksiat ya. Jadi runtutannya orang tua dulu nih, orang tua ya. Kalau kita sugih itu punya harta seperti siapa ini, Umar bin Jamuh, atau kita punya harta ala kadarnya gitu ya, bantu keluarga dulu. Terus kerabat-kerabat yang paling dekat seperti siapa, adik-adik ya kan. Terus siapa lagi itu kan, tante-tante ya, jangan tante sendiri gitu ya, tantenya tante nakal ya. Ya nanti dulu itu mah ya, pokoknya kepada yang kerabat-kerabat tuh ya. Karena dampaknya apa kalau kita mendahulukan orang lain ya, nanti keluarga kita terlantar. Yang pertama juga persaudaraan itu terputus ya kan. Kadang-kadang kalau nggak dikasih kan kesinggung, efek buruknya kan ke situ. Terus nanti kalau kerabat kita juga kelaparan, nanti dia nyuri atau apa kan, benar nggak? Jadi malah kejahatannya yang dia lakukan itu efeknya karena dari ketidakpedulian kita, benar nggak? Iyalah. Jadi sebagian daripada kerusakan itu, kerusakan masyarakat, kerusakan umat Islam itu, orang-orang berduitnya itu pelit. Penyebabnya salah satunya itu nggak mau infak. Jadi orang-orang itu banyak melakukan kriminal karena ekonomi ya. Sebagian ya, tapi ada juga yang memang sudah dikasih masih kriminal itu ya. Itu memang orangnya yang memang udah penyakit, itu jadi kebiasaan ya. Tapi kebiasaan buruk itu juga terbentuk dari awal mulanya dia susah, kesulitan ekonomi, lalu dia melakukan kriminal. Akhirnya dia dikasih bantuan pun tetap kriminal karena sudah terbentuk kebiasaan buruknya. Ya.
akarnya dari situ dulu. Karena kemiskinan itu memang akar dari banyak kerusakan, akar dari banyak kriminal itu sebenarnya bermula dari kemiskinan. Kebodohan juga bermula dari kemiskinan juga. Makanya ditekankan di sini ya, untuk menginfakkan harta kepada orang tua, terus kepada kerabat-kerabat ya, untuk mencegah dia orang itu dari kelaparan sehingga tidak menyebabkan kerusakan yang berkelanjutan. Wal yatama, orang-orang yatim, anak-anak yatim yang terlantar, nggak punya bapak ya, yatim itu terus nggak punya bapak, nggak punya piano ya, yatim piano. Yatim piano, nggak punya bapak, nggak punya piano, yatim piano namanya. Ini mah yatim ya, anak yatim yang memang tidak mendapat nafkah tuh dari bapaknya, dari kerabat bapaknya ya. Bapaknya kan udah meninggal, nggak nafkahin lagi tuh. Terus kerabat bapaknya juga nggak ngenafkahin kan. Dia apa? Miskin lah ya, anak yatimnya miskin gitu. Ya perlu dirawat, diinfaki. Terlebih si yatimnya itu kerabat kita, bener gak? Terlebih Rawat saya dong. kalau yang udah balik mah nggak usah dirawat lagi, bisa nyari uang. Ini mah anak yatim mah yang belum balik ya, anak yatim disebutnya. Tapi kalau udah balik mah bukan yatim lagi. Kalau nakal ya tabokin aja. Dirawat tuh, dikasih infak. Nah dari sinilah timbul berbagai banyak macam yayasan. Nah dengan berdasarkan ayat inilah yayasan-yayasan dibangun guys, untuk menyantuni anak yatim. Sungguh mulia tujuannya. Siapa yang pernah cosplay anak yatim? Waktu kecil pernah cosplay jadi anak yatim kan? Pernah cosplay. Kalau misalnya bulan Ramadan kan ya, di yayasan kan ada kayak ngadain buka bersama, donaturnya mungkin kayak Bank BRI untuk anak yatim. Jadi mungkin biarin dananya lebih masuk, lebih gede ke yayasan itu. Jadi ngambil anak-anak di kampung itu yang mau cosplay jadi anak yatim. Saya Memang bisnis anak yatim ini bisnis yang sangat menjanjikan. Jadi kalau anda semua ingin berbisnislah anak yatim. Sangat Jadi pasti takoin bapak kamu udah berapa lama masih ada di rumah. Lagi nginang. Cosplay jadi anak yatim. Ya dari sinilah para yayasan itu ada, tapi ada yayasan yang benar gitu, memang disalurkan dengan benar. Ya tapi oknum juga banyak. Dan oknumnya itu rata-rata. Tapi ada juga memang lembaga anak yatim itu, apa yayasan itu benar, memang benar-benar nyantuni anak yatim. Cosplay dong. Yang bisa ini cosplay. Ini real. Kita nggak boleh menafikan yang benar, yang benar-benar ada. Wal masakin, kebenaran orang-orang miskin. Ya siapa orang miskin itu? Orang miskin itu orang yang tidak punya pekerjaan tapi tidak bisa memenuhi kebutuhannya. Misal dia butuh duit 20.000 sehari untuk makan, dia tidak bisa memenuhi sampai 20.000, hanya separuh lebih atau separuh. Itu orang miskin ya, dia cuma bisa menghasilkan duit 15.000 padahal kebutuhannya 20.000. Itu namanya miskin. Tapi kalau fakir lebih dari miskin lagi, itu separuh kebutuhannya saja dia tidak bisa memenuhi, itu namanya fakir. Itu kalau menurut penjelasan definisi madhab Syafi'i ya, tapi kalau madhab lain nggak tahu. Wabinis sabil, kemudian orang-orang anak jalanan bukan anjal ya, maksudnya orang musafir yang sedang pergi mencari kitab suci, bukan, maksudnya yang sedang inilah, tujuan musafirnya itu bukan hal yang buruk ya, Nggak naik Vespa musafirnya. bukan
nggak naik Vespa. nggak naik Vespa. Tapi bukan yang memang dia hidupnya itu seumur hidupnya berkelana ya. Maksudnya ini mah yang memang dia sedang melakukan perjalanan terus kehabisan bekal. Ya kita tolong. Ya bukan turis dari luar negeri gitu kan. Ya orang mau bawa ATM. Ya. Ibu sabil. Ya orang yang sedang menuntut ilmu juga masuk sih ke dalam ibu sabil. Misalkan dia pergi ke Jawa gitu mau nuntut ilmu, kehabisan bekal ya, ditolong nggak apa-apa, dikasih harta dari zakat gitu ya, zakat mal. Silakan ya Pak. Jadi infak itu memang menjurusnya kepada orang yang membutuhkan gitu ya. Jangan sampai infak ini nyasar, tidak tepat sasaran. Itu mah disebut di sini walil walidain wal aqrabin wal yatama wal masakin wal benis sabil. Terlebih yatama, masakin, wal benis sabil ini adalah kerabat terlebihnya kan, yang didahulukan kan, baru yang lain-lainnya. Paham ya? Wa ma taf'alu min khairin, apapun yang kalian lakukan daripada kebaikan, baik itu infak atau selain daripada infak, fa innallaha bi alim, maka sesungguhnya Allah itu tahu dengan kebaikan itu. Jadi nggak usah ragu ya. Fa mujazin alim, maka akan dibalas oleh Allah. Jadi balasannya apa? Kalau kamu sedekah 10.000 maka akan dibalas 100.000, 10 kali lipat. Maka sedekahlah ke lembaga kami. Bukan begitu saudara-saudara. Maksudnya 10 kali lipat itu ya dari Allah, baik itu berupa memang fisik uang nantinya rezekinya lancar, atau memang nanti di akhirat, atau buat mengampuni dosa-dosa kalian. Bukan 10 kali lipat itu diartikan kamu 10.000 nih kamu infak terus kamu dapat balasan 100.000, enggak begitu hitung-hitungannya Pak Yusuf Mansur. Bukan begitu hitungannya ya. Bukan begitu hitung-hitungannya, tapi Allah yang tahu. Pamujazin bih tuh, pamujazin alih, maka Allah yang membalasnya. Ya emang kamu tahu Allah balasnya pakai apa? Ya kalau kita sedekah 10.000 terus kita nanti dapat 100.000, semua orang udah kaya. Nggak usah kerja, sedekah aja. 10.000 kita sedekah. Tapi 100.000. Nanti kita dapat balasan dari Allah 100.000. Sedekah aja 100.000. Besok sedekah aja 50.000, balasan tuh 500. Udah gitu aja hidupnya. Nggak usah kerja. Sampai UMR. Sampai UMR. Pendapatannya. Udah itu udah guling-guling aja di kasur di rumah, nggak usah kerja, sedekah aja tiap hari. Nanti dapat balasan 10 kali lipat. Sedekah 20.000 dapat 200. Ngayal itu namanya. Ya. Dan orang Indonesia itu gampang dibodohi seperti itu. Akhirnya pada sedekah di lembaga dia, duitnya dikumpulin buat beli Alphard. Ya itu, karena membodoh-bodohi orang Indonesia itu gampang, tinggal bawa agama aja. Gampang. Tinggal bawa dalil agama, pasti mau digoblokin. Ya. Jadi agama itu bukan untuk sesuatu hal yang benar, tapi untuk membungkus sesuatu yang salah supaya kelihatan benar. Itu agama itu. Fungsi agama itu bagi orang yang jahat. Bagi orang sing duwe niat buruk, ngono tujuannya agama. Jadi kalau kamu bawa-bawa agama, pasti insya Allah bisnisnya lancar, laku. Bisnis anak yatim gitu. Kutiba alaikumul qital, diwajibkan kepada kalian itu berperang, wa huwa kurhul lakum, sedangkan perang itu sangat kalian benci ya. Jadi kita itu diwajibkan untuk berperang. Ini di zaman Nabi ya, bukan zaman sekarang. Jadi pada zaman Nabi itu ya, waktu di Mekah mungkin waktu belum hijrah, orang-orang Islam itu kan udah terbiasa hidup susah nih. Digempur segala macam sama orang musyrik, di apa yang segala macam, tahan mempertahankan keimanannya. Tapi setelah pindah ke Madinah, hidup mereka enak,
karena orang-orang Madinah itu welcome ya, jadi sama si muhajir nih, orang-orang yang hijrah ini dikasih penghidupan di situ, dibantu ekonominya, hidupnya enak, dagangnya lancar di situ, akses dagang itu lancar dari luar itu ya. Udah enak lah, tiba-tiba diwajibkan berperang. Gimana? Udah kayak di Indonesia ini lagi enak-enaknya, lagi enak ngaji, lagi enak cari uang segala macam, tiba-tiba diwajibkan perang, dapat perintah perang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena orang-orang musyrik itu sudah mengancam dakwah Islam, maka diwajibkanlah berperang gitu. Mengancam Madinah, ekonomi Madinah, karena jalur-jalur dagang itu ditutup sama orang-orang musyrik. Terus diwajibkan perang, gimana coba? Hidup udah nyaman, disuruh perang, pasti benci dong, benci lah ya. Siapa yang suka sama perang? Nggak suka. Bahwa kurulakum, kalau dulu mah dia perang itu karena untuk mempertahankan nyawa dia tuh, untuk mempertahankan tauhid dia tuh ya, waktu di Mekah, karena dia udah terbiasa hidup susah, maka jadilah perang juga. Gue juga hidup udah susah ini, mati aja sekalian, memperjuangkan agama, kan gitu pikirannya kan. Kalau lagi susah nih, lah kalau udah senang hidupnya, lagi zona nyaman, diajak perang, gimana coba? Nah, itu logikanya begitu. Jadi kurhulakum, sengit kalian tuh benci sama perang. Tapi kata Allah, wa asa antakrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Terkadang kamu benci sesuatu padahal itu baik buat kalian. Wa asa antuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Terkadang kalian tuh suka terhadap sesuatu itu padahal buruk buat kalian. Nah, karena kadang yang kita benci itu di dalamnya ada kebaikan. Sebenarnya kalau perang yang diperintahkan Allah itu untuk mereka orang Mekah, orang Madinah ya, sahabat-sahabat Nabi ini yang di Madinah, yang di surat Madaniyah ya. Jadi tujuannya membuat kebaikan mereka juga, karena kalau tidak diperangi orang musyrik itu, lama kelamaan hancur juga ekonomi orang Madinah itu, karena jalur-jalur dagang itu ditutup, benar nggak? Terus mereka itu bersekongkol dengan orang-orang Yahudi yang ada di Madinah, yang dia itu orang Yahudi itu benci sama kedatangan Nabi Muhammad. Ya untuk supaya mereka tetap nyaman ada di Madinah, ya mereka harus berperang lah, harus membabat habis, menyingkirkan musuh-musuh ini yang nantinya bakal mengancam kedaulatan Islam. Nah kalau kedaulatan Islam itu terancam, udah pasti nantinya kelanjutan kesananya nggak bagus buat Islam itu sendiri. Nah makanya itu memang sangat dibenci sama orang Islam. Perang itu memang tidak disukai, tapi nanti kan efeknya nanti kedepannya bagus untuk kedaulatan, untuk politik di Madinah itu kan, untuk ekonomi di Madinah itu bagus nantinya kalau orang Islam itu menguasai semuanya, menguasai jalur dagang, menguasai politik di Madinah. Terus terlebih kalau menangkan nanti dia dapat harta rampasan, dapat aset-aset dari orang-orang musyrik itu. Terus terlebih dia bisa menguasai Mekah nanti kan. Udah kalau sudah menguasai Mekah, dia orang pergi hajinya enak, beribadatannya enak. Nah, efeknya bagus gitu ke depannya. Jadi Allah itu tahu prospek ke depannya itu nanti begini, maka kalian wajib berperang. Paham ya? Dan sesuatu yang kalian suka seperti berleha-leha, rebahan, nonton TikTok segala macam, sebenarnya gua syarrul lakum, itu jelek buat kalian, buat perkembangan kalian itu jelek. Kalau kalian terlalu banyak berleha-leha itu jelek. Jadi kita sukanya begitu. Udah di zona nyaman, nggak mau gerak, efeknya ke depan tapi buruk. Paham ya? Ya mengikuti syahwat, keinginan saja, nah, efeknya buruk pastinya. Nah, benar tidak, saudara Didi? Saya merasakan. Ya merasakan begitu kan? Tidak perlu jauh-jauh cari contoh. Saya tidak perlu jauh mencari contoh.
Apa yang Anda dapatkan selama ini selama Anda rebahan? Beribung. Ribung. Itulah. Padahal enak ya. Oral ya. Padahal rebahan tuh enak. Ya, rebahan tuh TikTok ya, tuh YouTube. Enak. Tapi kuping panas gitu. Tapi kuping Anda panas. Ya, Ya golongan banyak minum kon. kamu ini gegolongan saja hidupnya. Ganti kon. Ngegedein kontur. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Kamu mah nggak tahu, sedangkan Allah yang tahu. Allah tahu, sedangkan kamu tidak tahu ke depannya bagaimana, ya. Lalu sewaktu-waktu ini ada lagi Warsalan Nabi sallallahu alaihi wasallam awala saroyahu. Sewaktu-waktu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengutus pasukannya. Iya, sewaktu-waktu Nabi pada permulaan perang itu mengutus pasukannya. Di dalam pasukan itu ada namanya Abdullah bin Jahshin. Lalu mereka memerangi orang-orang musyrik. Tuh. Mereka memerangi Ibnul Hadromi, ya, Ibnul Hadromi, ya, membunuh Ibnul Hadromi. Mereka membunuh seorang bernama Ibnul Hadromi pada akhir hari bulan Jumadil Akhir. Ya. Jumadil Akhir apa? Jumadil Akhir. Rojab. Nah, Rojab ini masuk ke dalam bulan yang diharamkan berperang. Jadi tuh bingung orang-orang itu. Sebenarnya hari ini ketika saya membunuh si siapa? Ibnu Hadromi ini. Ini masih Jumadil Akhir apa sudah masuk bulan Rajab ya? Bingung. Tapi orang-orang musyrik itu bilang, oh itu sudah masuk Rajab, berarti mereka sudah melanggar peraturan, sudah membunuh di bulan Rajab. Di mana bulan Rajab itu adalah bulan diharamkannya berperang. Lalu turunlah ayat nih, orang-orang kafir tuh mengolok-olok mereka ya. Yas'alunaka 'anis syahril haram. Tuh ya, mereka itu sahabat Nabi bertanya kepada Muhammad tentang bulan haram. Qitalin fihi, yang diharamkan berperang di dalam bulan haram itu. Qul, katakan Muhammad, qitalun fihi kabir, berperang di bulan haram itu dosa yang sangat besar. Ya memang dosanya sangat besar berperang di bulan haram. Tapi kan itu menurut perhitungan tanggalan cuma di lahir, masih belum Rajab ya. Jadi tidak ada kesalahan dalam membunuh itu. Wasadun wa kufrun bih, wasadun ansabilillah wa kufrun bih wal masjidil haram wa ikhraju ahlihi minhu akbar. Tetapi mencegah seseorang untuk menuju jalan Allah dan mengkafiri Allah, dan mencegah orang untuk ke Masjidil Haram dan mengusir penduduk Masjidil Haram, itu lebih besar dosanya. Iya, memang membunuh itu dosanya besar. Membunuh di bulan haram itu memang besar, kalaupun memang pembunuhan itu sudah masuk ke dalam bulan Rajab, bulan haram ya. Kalaupun memang iya gitu kan, ya memang itu dosanya sangat besar. Tapi kata Allah, mencegah seseorang untuk berada di jalan Allah dan mencegah seseorang untuk masuk, mencegah seseorang untuk dari jalan Allah dan mengkafiri Allah, dan mencegah seseorang untuk ke Masjidil Haram dan mengusir penduduk Masjidil Haram, itu dosanya lebih besar. Kenapa? Karena itu menuju jalan Allah adalah jalan yang benar kan, agama yang benar. Hak seseorang dong untuk memeluk agamanya kan. Hak seseorang, kita tidak boleh membatasi hak seseorang kan. Dan hak seseorang untuk beribadah ke Masjidil Haram terus dilarang sama mereka. Dan orang yang sudah berdomisili di situ, di Mekah, di sekitar Masjidil Haram,
diusir. Mana yang lebih kejam? Ya. Hal seperti itu atau pembunuhan yang dilakukan orang Islam kepada mereka. Seperti kalau zaman sekarang mah, mana yang lebih kejam? Filistin atau Israel? Sedangkan orang Palestina sudah lama berdomisili di sana, lalu diusik ketenangannya sama pendatang nih, sama orang Israel. Diusir mereka dari rumah-rumahnya, hak mereka beribadah dibatasi, mereka dijajah. Terus ada beberapa orang juga dibunuh. Terus orang Islam melakukan perlawanan, dibunuhlah orang Israel ini. Lalu orang-orang masyarakat dunia mengatakan Palestina itu teroris. Mana yang kejam? Nah, kasusnya kan sama seperti ini. Orang Islam itu kan waktu di Mekah tuh datang Nabi Muhammad menjadi nabi, mengajarkan kebenaran, menafikan kemusyrikan, ya, bahwa menyembah itu hanya kepada Allah, jangan menyembah kepada patung, ya, mengajarkan akhlak yang bagus pada orang Mekah, yang mana dulu orang Mekah itu tradisinya tradisi jahiliyah, ya, tradisi jahiliyah itu nggak ada hukum, minum-minuman, perzinahan, terus pencurian segala macam tuh banyak, terus perang antar suku, ya kan. Nah, Islam itu datang untuk membenahi masyarakat yang bobrok itu, ya kan? Dan mengajarkan agama yang benar. Apa salahnya kan? Ya karena memang sesuatu kerusakan itu sudah dianggap hal yang wajar di suatu masyarakat yang rusak, maka sesuatu yang benar itu akan dianggap sesuatu hal yang salah, benar gak? Akhirnya mereka diusir dari Mekah itu, sedangkan Mekah itu adalah tempat tinggal mereka, ya. Terus mereka sudah ke Madinah pun masih diusik, ya, masih diusik pakai propaganda mereka dengan memutus jalur dagang, terus dengan bersekutu dengan orang-orang Yahudi di Madinah yang berusaha untuk mengusik orang Islam. Lalu diwajibkanlah berperang sama Allah nih. Wajar dong, iya kan? Karena kalau nggak begitu, ya kelangsungan Islam akan terhambat, kedaulatan Islam terganggu. Mungkin sekarang kita nggak akan memeluk agama Islam kalau Allah tidak mewajibkan peperangan waktu itu. Musnah dong ajaran Islam kalau kayak begitu. Kalau kebaikannya itu nggak berani, kebaikan itu nggak menunjukkan tanduknya, ya kemungkaran tuh bakal injak kebaikan itu kan. Tuh. Mana yang lebih kejam? Mana yang lebih besar dosanya? Paham nggak maksudnya? Maksud arah pemikirannya kan ke situ kan? Akbar indallah itu lebih besar dosanya di sisi Allah. Wal fitnatu akbaru minal qatl, dan kemusyrikan itu lebih besar dosanya daripada pembunuhan. Jadi al fitnatu akbaru minal qatl. Fitnah itu lebih besar dosanya daripada pembunuhan. Fitnah di sini maksudnya musyrik, ya, bukan fitnah yang sering kita lontarkan. Fitnah lo, fitnah lo. Makan gorengan dua. Makan gorengan, gua makan gorengan 2. Oh, Dituduh. gua nuduhnya 3. Nah, fitnah lebih kejam dari pembunuhan. Ya enggak gitu. Menuduh makan gorengan kok lebih kejam dari pembunuhan. Nggak masuk akal. Maksudnya fitnah di sini adalah syirik, ya, bukan fitnah yang seperti itu, ya. Makna fitnah itu luas. Wala yazaluna yuqatiluna, dan tidak intinya mereka orang kafir itu memerangi kalian, benar tuh. Sampai ke Madinah pun masih mereka berusaha untuk memerangi orang Islam. Hatta yaruddukum an dinikum, sampai kalian itu kembali menjauhi agama kalian, ya, kembali ke kemusyrikan dan menjauhi agama kalian, ya. Sampai kalian itu meninggalkan agama kalian, mereka akan terus tetap memerangi kalian sampai kalian kafir lagi. Inistata'u, kalau mereka mampu. Ya, mereka bakal mampu membuat kalian kafir lagi kalau kaliannya itu diam saja, bener gak? Iya. Nah, maka harus bertindak. Wa mayartadid minkum an dinihi fayamut wa huwa kafir, dan barang siapa yang murtad dari agama kalian, ya,
di antara kalian ada yang murtad keluar dari agama kalian, fayamut lalu mati, bahwa kafir, maka dia adalah kafir. Wa ulaika habitat samalu, maka mereka itu terhapuslah amal-amalnya di dunia wal akhirat, dan di akhirat. Wa ulaika ashabunar hum fiha khalidun, mereka itu adalah penghuni neraka dan mereka kekal di dalamnya. Kenapa itu ukurannya fayamut, mati, ya kan? Barang siapa yang murtad dan di antara kalian kemudian mati, maka dia itu akan terputus ya amalnya ya, dihapus ya di dunia dan di akhirat, dan di akhirat dia masuk neraka selama-lamanya ya. Batasannya itu mati. Jadi kalau misalnya dia kafir dan tidak sampai mati, maksudnya masih hidup, dia balik lagi Islam lagi, maka tidak habitat sama luhum, enggak. Tapi kalau dia begitu kafir terus dia mati, atau kafir sampai mati, nah baru amalan-amalan baik dia itu dihapus. Jadi masih ada jangka waktu sampai dia mati, paham ya? Tapi kalau menurut pendapatnya Mas Alfi ini lagi ya, misalnya kamu ada satu nih pendapatnya Mas Alfi, misalnya kamu sudah haji terus kemudian kamu kafir, maka haji kamu itu tidak dihapus kalau kamu masuk Islam lagi ya. Jadi kamu nggak perlu haji lagi karena kamu sudah haji. Itu kalau mau haji lagi silakan. Misalnya ada Pak Haji kafir gitu, karena kalah judi online, kafir tuh Pak Hajinya, terus Pak Hajinya balik lagi udah kafir itu, ya dia nggak mesti pergi haji lagi. Tapi kalau dia mati masih dalam keadaan kafir, terhapuslah semua pahalanya dan mereka ada di dalam neraka selama-lamanya. Wallahu a'lam bishawab. Jangan lupa subscribe dan